Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan masuk tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 ya nak. Nah, subtema 1 ini tentang keragaman suku bangsa dan agama. Sedangkan tema 7 kita berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran ya nak. Sebelumnya kita literasi bersama dulu yuk. Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Perbedaan apa lagi yang ada di Indonesia? Dan lalu bagaimana sikapmu terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia? Nah, sekarang kita mulai masuk ke subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama yang ada di negeriku. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Ada banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia ya nak. Nah, seperti di dalam bacaan berikut. Ini kalian baca di dalam hati ya, dan perhatikan kalimat demi kalimat di paragraf tersebut. Berikut adalah beberapa contoh suku yang berasal dari Indonesia. Ada suku Nias, suku Dani dari Papua, dan suku Tengger. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2, menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan akhir paragraf. Dan ketiga, menandai pokok pikirannya dari kalimat-kalimat yang tadi dibaca. Nah, ini ada tugas pertama nih. Ada berapa paragraf pada teks suku bangsa Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Di paragraf pertama tadi kita sudah baca di dalam hati ya. Kita sudah dapat menentukan nih kalimat yang paling penting. Pokok pikiran itu adalah kalimat yang paling penting ya di paragraf ini adalah yang mana? Yang awal, tengah atau akhir. Nah, jadi pokok pikiran paragraf 1 adalah penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Paragraf kedua, yang manakah pokok pikiran dari paragraf 2 ini? Apakah kalian sudah menemukannya di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat? Di paragraf 2 ini, kalimat yang penting itu ada di awal kalimat ya nak, karena setelah di awal kalimat itu baru dijelaskan suku-suku tersebut, hasil sensus tersebut itu dari suku Nias berapa persen, suku Jawa berapa persen, dan lain-lainnya, jumlah semuanya ya nak. Jadi pokok pikiran di paragraf kedua itu adalah berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Nah, itu pokok pikiran yang ada di paragraf 2. Apa kalian tahu dengan alat transportasi zaman dahulu? Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ada pedati sapi, pedati kerbau, dan juga bendi. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Nah, perhatikan lagi gambar bendi, pedati, sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan, salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi dan pedati. Jadi sama-sama menggunakan tenaga dari hewan ya. Coba kalian perhatikan lagi nih. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Yang terjadi adalah bendi dan pedatinya dapat bergerak karena ditarik oleh hewan tersebut. Nah, mari kita lakukan kegiatan sederhana seperti berikut ini. Yang pertama, dorong mejamu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Yang kedua, angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi ke posisi semula. Dan ketiga, ambillah selembar kertas tak terpakai lalu lipat atau remaslah kertas tersebut.
Dari kegiatan berikut, isilah tabel di bawah ini. Nah, ini yang mendorong meja dan menarik meja. Hasilnya meja dapat bergeser ya. Nah, lalu kedua, mengangkat tas, tasnya dapat bergerak. Lalu menurunkan tas, tasnya juga dapat bergerak karena diangkat dan diturunkan. Lalu yang ketiga, meremas kertas. Nah, kertas yang semula rapi, lurus, kertasnya berubah bentuk menjadi bulat dan tak beraturan. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa mendorong dan menarik meja bergeser, mengangkat dan menurunkan tas, tasnya bergerak, dan meremas kertas, kertasnya berubah bentuk? Nah, aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja, terhadap tas sekolah, dan juga terhadap kertas tadi, itu disebut dengan gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut dan jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Gambar yang pertama, mengapa mobil dapat bergerak? Karena didorong menggunakan kekuatan otot. Gambar kedua, mengapa lampu dapat menyala? Karena ada aliran listrik ya yang menyebabkan menyala. Gambar ketiga, mengapa jarum menempel pada batang magnet? Karena tarikan dari gaya magnet. Gambar keempat, mengapa buah jatuh dari pohon? Buah jatuh dari pohon karena ada tarikan dari bumi atau gaya gravitasi. Lalu gambar yang terakhir, mengapa kursi mudah dipindahkan? Ya, karena menggunakan roda dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai, jadinya mudah dipindahkan ya. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kita semua ya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.